Hai kawan-kawan UBD, kembali lagi dengan saya Alvin di UBD Pintar. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang layers ya kawan-kawan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teks atau text tool. Nah, di sini kalian bisa menekan shortcut T untuk text tool atau pencet huruf T ini di menu bar. Nah, ada dua cara untuk membuat teks di sini. Pertama dengan mengklik sekali. Nah, lalu akan muncul contoh seperti ini. Lalu kita bisa tuliskan yang ingin kita tulis. Seperti ini. Sama ya. Kalau kita menambahkan teks berarti layer kita juga tambah, karena teks merupakan objek juga di layer. Cara kedua ada dengan cara mendragnya. Jadi kita akan membuat text box atau tempat untuk teks. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita drag pas saat kita membuat teksnya, maka di teks ini akan membuat text box seperti ini. Ini bisa kita atur ukurannya. Bedanya teks biasa dan text box adalah jika kita membuat text box, maka di text box ini kita hanya bisa meletakkan teks kita di box ini. Jadi tidak bisa melewati apapun. Kalau di teks yang biasa, ya kita harus atur sendiri nih. Enternya di mana atau apinya di mana. Misalkan, nah dia akan melewati workspace kita. Kalau kita text box, kita bisa ngatur ukurannya kanan kirinya supaya tidak keluar dari workspace kita. Oke. Next, kita akan membahas fitur-fitur di karakter dan paragraf yang berguna untuk mempercantik atau mengubah-ubah teks yang akan kita taruh di workspace kita. Nah, di sini pertama ada jenis font. Nah, di sini ada banyak font ya yang bisa kita pilih, terserah kita menggunakan apa. Untuk font bisa kalian download sendiri di internet. Nah, untuk font ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama yang berfree, yang tidak bercopyright, dan yang kedua yang bersertifikat atau kita harus membayar untuk menggunakannya. Nah, contohnya adalah beberapa font yang free ya dari Photoshopnya. Nah, seperti ini bisa kita ganti-ganti. Nah, kedua di sini adalah style ya. Beberapa font memiliki 4 style sampai beberapa style. Salah satunya itu ada regular, italic, bold, bold italic, atau misalkan kita pakai Sego UI. Nah, di Sego UI ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 style untuk di font ini. Ada light, semi light, regular, italic, semi bold, bold, bold italic. Nah, selanjutnya di sini adalah font size atau ukuran fontnya sendiri ya. Jika kita mau ukuran kita font besar, otomatis font size kita harus lebih banyak. Misalkan di sini 15, kita jadi 20, maka tulisan kita akan membesar. Berarti harus kebaliknya. Nah, selanjutnya di sini ada set leading atau pengukuran atas bawahnya ya. Misalkan kita punya dua baris teks seperti ini. Nah, lalu kita atur ininya. Nah, itu akan mengatur spacing dari baris pertama dengan baris kedua. Di sini ada beberapa pilihan, tapi kalau kalian pilih auto maka akan secara otomatis disesuaikan oleh Photoshopnya. Yang selanjutnya ada set the tracking for the selected character. Nah, di sini itu mengatur jaraknya, jarak per karakter ABCD-nya. Jadi kalau kita atur seperti ini 50, nah maka akan merenggang. Kalau kita aturnya minus 50, nah atur 50, maka akan berdempetan karakternya. Ini kita setting 0 aja supaya terlihat auto. Nah, di sini juga ada beberapa style yang bisa kita gunakan. Contohnya ini adalah bold. Nah, di sini ada fog bold. Nah, meskipun kita di style fontnya itu ada bold juga, kita bisa memberikan boldnya lagi di style ini. Jadi misalkan tulisan kalian sudah bold, terus ditambahkan bold ini, maka akan menjadi 2 kali boldnya. Contohnya seperti ini. Nah, terus saya pilih stylenya di sini bold. Nah, maka akan lebih tebal
tulisan kalian akan lebih tebal lagi. Nah, selanjutnya di sini ada Fox Italic. Sama ini untuk memiringkan tulisan. Yang kedua di sini ada All Caps. All Caps ini untuk membuat tulisan kalian menjadi huruf besar semua. Contohnya seperti ini. Jadi kapital semua ya. Nah, selanjutnya ada Small Caps. Nah, Small Caps ini sama seperti All Caps, tapi huruf selanjutnya atau huruf yang di belakang huruf besarnya tetap akan kapital, cuman ukurannya mengecil seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada Superscript. Nah, Superscript ini untuk membuat seperti derajat ya, atau kuadrat, pangkat-pangkat seperti itu. Contohnya seperti ini. Misalkan saya mau buat 2 pangkat 3. Nah, yang 3 ini saya blok, lalu saya berikan superscript. Nah, maka akan terbentuk 2 pangkat 3 seperti itu. Nah, sama seperti ini, sebelahnya ada subscript. Ini akan membuat yang di bawah. Kalau yang superscript kan di atas, seperti pangkat, ini di bawahnya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada underline. Nah, underline ini sama seperti namanya, kalau di translate adalah membuat garis bawah. Seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya ada strike through. Strike through itu untuk mencoret ya, mencoret kata kalian. Jadi seperti ini, ya garisnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang paragraf. Nah, di sini paragraf ini untuk mengatur alignment kalian. Jadi bisa justify atau left align atau center. Nah, di sini misalkan saya ketik beberapa contoh ya. Saya kecilkan karena terlalu besar. Terus kita ubah alignment ya, atau di alignmentnya di paragraf ya. Nah, ini kan masih center nih. Nah, kalau kita ke left-in, mereka akan ke pojok ke kiri alignmentnya. Kalau ke kanan akan pojok ke kanan alignmentnya. Nah, di sini aja juga justify. Kenapa justify ternyala? Ini untuk yang text box. Jadi kalau untuk yang teks biasa tidak berguna, tidak aktif justify seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, saya buat text box. Saya kecilkan dulu tulisannya. Di sini, misalkan saya mau justify-nya di center. Nah, dia akan tercenter. Kalau justify-nya ke kiri, seperti ini. Nah, tinggal dipilih-pilih saja. Bagaimana kalian melihat teks untuk menjadi indah. Mungkin seperti ini saja yang bisa saya bagi ke kalian. Untuk kawan-kawan UBD yang lebih paham atau yang lebih mengerti tentang Photoshop, boleh DM atau komen di bawah. Kita sharing-sharing saja di sini. Nama saya Alvin, sampai berjumpa di UBD Pintar minggu depan.